mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu gerawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-13 ini didukung oleh Jumali sebagai Lambano, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Ana sebagai Nirupa, Harry sebagai Kikantar, Elias sebagai Kiwista, Naryo sebagai Anda sekarang Kisabra, masih Endang mendengarkan sebagai Sandiwara Sulu, dan Radio di pembawa channel cerita Memori Neni 80. Sumarni. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari sedang berjalan-jalan dengan Lambano di Taman Bunga Dusun Karangangin. Wulandari tidak merasa kalau dia sedang di dalam pengaruh ilmu siluman orang-orang Karangangin. Sementara Kikantar telah menyelesaikan sebuah keris yang sangat ampuh. Keris itu adalah pesanan Kisabrang. Kikantar kini hanya tinggal menghaluskannya saja lagi, supaya keris itu tampak lebih bagus dan indah. Kau sudah lihat kan? Gadis yang aku ceritakan itu? Sudah, tapi hanya sekilas. Nah, dialah yang akan jadi calon istri Lambano. Siapa namanya? Namanya Wulandari. Dia bukan orang kampung kita. Namun dia cantik dan juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kecantikannya bahkan mungkin tidak ada yang bisa menandingi. Apa di sini tidak ada wanita yang berilmu tinggi? Oh, tentu saja ada. Tapi seorang gadis yang berparas cantik dan berilmu tinggi itu yang tidak ada. Tapi kau harus ingat, dia itu manusia. Tidak sama seperti kita. Mana
Mana mungkin manusia bisa masuk ke dalam dunia kita? Kalaupun bisa, pasti akan terjadi keanehan. Keanehan? Bukankah mereka bisa saling melengkapi antara kehidupan manusia dan kehidupan orang-orang seperti kita? Bahkan mungkin seorang siluman bisa berubah menjadi manusia seutuhnya. Bisa menjadi manusia seutuhnya, lalu meninggalkan kehidupan masa lalunya. Dengan begitu, kelebihan siluman yang dimilikinya akan berangsur-angsur hilang. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi mereka berdua bukankah pasangan yang cocok? Yang satunya cantik dan yang satunya gagah. Bagaimana Lambano? Kau tampaknya gembira sekali hari ini. Apakah Wulandari juga menyukai tempat kita ini? Iya, Ibunda. Tampaknya dia menyukai kehidupan di sini. Wulandari selalu mengatakan tempat kita ini begitu indah, sehingga tak habis-habisnya ia memuji. Aku tak akan pernah melupakan senyumnya ketika ia memuji-muji keindahan taman. Oh, jadi Wulandari itu memang cantik kan? Dia memang cantik, Bunda. Ketika kami berada di taman bunga di puncak bukit, kecantikannya menambah keindahan taman bunga itu. Bunda, apakah dia bisa mencintaiku kelak di kemudian hari? Lambat laun dia pasti mencintaimu. Asal saja kau bisa merayunya. Bagaimana membuatnya agar mau berlama-lama tinggal di sini, Bunda? Kau jangan takut, Lambano. Masih banyak yang belum dilihatnya di sini. Keindahan dusun Karang Angin ini pasti akan membuatnya suka tinggal di sini. Bila aku bisa menyuntingnya, maka tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa menandingi kebahagiaanku ini, Bunda. Aku dan bapakmu juga bahagia bila kau bisa mempersunting dia. Rupanya kau bangun, Wulan. Bagaimana tidurmu semalam? Nyi Rupas, aku serasa tidur di sebuah taman surga. Keindahan kamar ini, keindahan dusun Karang Angin ini. Aku tidak menyangka kalau dusun ini begitu indah dan kehidupan di sini tampak aman dan damai. Memang kehidupan di sini jauh berbeda dengan di alam sana. Di sini tidak ada kejahatan, yang ada hanya keindahan dan kebahagiaan. Dan aku yakin kau belum pernah menikmati hidup seperti di sini, ya? Iya, benar. Aku belum pernah menikmati kehidupan seperti ini. Tinggal di dusun ini seperti hidup alam mimpi. Rasanya kemana saja mataku memandang, yang tampak adalah warna-warna yang indah. Seandainya saja aku boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama. Oh, tentu. Kau tentu boleh tinggal lama di sini. Bahkan sangat lama pun boleh. Kami mengizinkanmu, Wulan. Terima kasih, Nyi Rupas. Apa kau tidak jalan-jalan hari ini? Iya, aku memang bermaksud berkeliling dusun hari ini. Tapi aku agak canggung kalau aku tidak ditemani oleh Kakang Lambano. Karena aku tidak tahu jalan dan seluk-beluk dusun ini. Kalau kau ingin ditemani oleh anakku itu, sebentar lagi dia datang. Pasti Ki Sabrang yang datang. Ya, tunggu. Ki Wista. Masuk, Ki. Silahkan duduk. Iya. Tampaknya kedatangan Ki Wista malam ini penting. Tidak juga. Aku hanya ingin menanyakan, apakah keris yang dipesan oleh Ki Sabrang itu sudah selesai? Oh, sudah, Ki. Hanya... Jangan keras-keras bicaramu. Kenapa, Ki? Apakah... Aku datang kemari bukan atas suruhan Ki Sabrang, tapi hanya keinginanku sendiri. Oh, begitu. Jadi, keris itu sudah selesai? Tinggal menghaluskannya saja, Ki. Apakah keris itu yang kau buat keris yang ampuh? Keris itu keris yang sangat ampuh, Ki. Hebat sekali, Ki. Belum pernah aku membuat senjata seampuh yang sekarang ini. Mana yang lebih hebat dengan keris yang kau buatkan untuk Ki Rakso dulu? Wah, keris yang sekarang ini jauh lebih hebat. Bahkan keris ini boleh dibilang sangat dahsyat, Ki. Aku sendiri juga tidak... bagaimana sampai sehebat ini, Ki Wista? Keris apa namanya, Kantar? Aku beri nama Si Buntung, karena ujung keris itu tidak ada. Oh, aneh. Memang begitu, Ki. Sewaktu aku membuatnya, ujung keris itu dimakan oleh kekuatannya sendiri, sehingga menjadi buntung. Oh. Itulah sebabnya aku beri nama Si Buntung. Oh, begitu. Apakah boleh aku melihatnya, Kantar? Boleh, Ki. Nah, ini dia. Ini dia. Bentuknya memang belum sempurna. Jangan, Ki. Jangan dicabut dari sarungnya, Ki. Kenapa, Kantar? Pantangan bagi keris ini. Pantangan? Apakah karena aku belum izin pada yang punya? Bukan, Ki. Aku pernah bermimpi bahwa bila selesai 2 purnama setelah pembuatan keris ini, maka keris ini hanya boleh dicabut dari sarungnya untuk menghadapi lawan. Karena keris ini hanya bisa kembali ke dalam sarungnya bila sudah berlumuran darah manusia. Bila syarat sudah terpenuhi, maka untuk selanjutnya bisa saja dicabut dari sarungnya tanpa syarat seperti tadi.
Mengerikan syarat yang dimintanya, Kantar. Memang mengerikan, Ki Wista. Bahkan keris ini sangat berbisa. Terkena hawanya saja, musuh sudah akan pingsan. Terimalah kembali keris ini. Iya, Ki. Nah, aku mau permisi dulu. Ki Wista mau kemana? Mau kembali ke rumahku. Tadi hanya kebetulan aku lewat di sini, sehingga aku mampir sebentar. Iya, Ki. Tapi aku harap, Ki, jangan Ki Wista sampaikan kepada Ki Sabra bahwa keris ini belum selesai, supaya aku lebih tenang mengerjakannya. Oh, jangan khawatir tentang itu. Dan aku juga minta padamu, jangan kau katakan pada Ki Sabrang bahwa aku pernah datang kemari melihat keris pesanannya. Iya, Ki. Aku tidak akan katakan pada siapapun. Suni, sudah berapa purnama malam ini? Kenapa Ki Sabrang bertanya begitu? Aku melihat bulan sudah agak sumbing sedikit. Purnama memang sudah lewat 2 malam, Ki Sabrang. Kalau begitu waktunya sudah sampai. Apa yang sudah selesai, Ki Sabrang? Keris pesananku. Ki Anda Kantar sekarang menjanjikan masih 2 mendengarkan purnama Sandiwara Radio untuk di menyelesaikan channel keris Memori itu. 80. Malam ini sudah lewat 2 hari. Oh iya ya. Aku akan ke sana sekarang. Tengah malam begini? Lebih bagus tengah malam begini, sehingga tidak ada orang yang melihat. Apakah memang harus dirahasiakan tentang keris pesanan itu, Ki Sabrang? Begitu pesan yang aku terima dari dalam mimpiku. Aneh. Bukan aneh, Suni. Tapi itu sudah pertanda bahwa aku memang mendapatkan senjata yang ampuh. Syukurlah. Kenapa kau bersyukur? Tentu aku bersyukur, Ki. Sehingga kedudukan Ki Sabrang akan semakin kuat di desa ini. Paling-paling kau bersyukur untuk dirimu sendiri. Bukan untukku, Suni. Betul, Ki. Aku... Sudah. Aku pergi. Iya, Ki. Dasar perempuan, Kemarukarta. Jadi pesananku sudah bisa aku ambil sekarang juga, Ki Kantar? Sebenarnya belum bisa, Ki Lurah. Bukankah waktu yang kau janjikan itu sudah lewat 2 malam, Ki? Benar, Ki Lurah. Tapi keris itu tinggal sedikit lagi. Apanya yang tinggal sedikit? Tinggal menghaluskannya saja, Ki Lurah. Coba, aku lihat. Ini, Ki Lurah. Nah, ininya, Ki Lurah. Gagangnya ini masih agak kasar. Kau pasti main-main mengerjakannya, sehingga begini saja belum selesai. Mana saya berani main-main mengerjakan pesanan Ki Lurah. Ini buktinya, belum selesai juga. Kalau Ki Lurah beri saya waktu 1 minggu lagi, keris ini akan selesai dengan sempurna. Terlalu lama. Memang harus lama, Ki Lurah. Sehingga pantas bila Ki Lurah memakainya nanti. Kantar. Kerjamu lamban sekali. Malam ini aku akan bawa saja keris ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Maafkan saya, Ki Lurah. Jangan dicabut dari sarungnya, Ki Lurah. Kenapa? Tidak boleh. Pantangan itu, Ki. Aku jadi curiga. Jangan-jangan keris ini berantakan di dalamnya. Bukan begitu, Ki Lurah. Bukan. Saya berani sumpah. Jadi? Saya sudah mendapat petunjuk di dalam mimpi saya, Ki. Bahwa untuk pertama kali keris dicabut dari sarungnya, dia harus mengambil nyawa manusia. Barulah keris ini menjadi sangat sempurna keampuhannya. Kalau tidak, maka yang memakai keris ini akan dapat malapetaka. Betul begitu? Benar, Ki. Mana berani saya berbohong pada Ki Lurah. Berapa harus aku bayar keris ini, Kantar? Karena saya sudah melakukan tapa brata yang berat untuk mewujudkan keris yang ampuh ini, Ki Lurah. Maka saya minta bayaran 10 kali lipat dari harga yang pernah saya sampaikan dulu. 10 kali lipat? Apa kau tidak salah sebut, Kantar? Tidak, Ki Lurah. Dengan harga sebegitu banyak, kau sudah bisa membeli seluruh ladang-lada yang terdapat di desa ini, Kantar? Bukan begitu maksud saya, Ki. Tapi saya membuat keris itu sudah melalui perjuangan yang sangat berat. Kau sudah keterlaluan, Kantar. Jangan dicabut, Ki Lurah. Jangan. Dia akan meminta nyawa. Aku tahu. Dan nyawa yang harus dikorbankan malam ini adalah nyawamu. Apakah Ki Lurah main-main? Tidak. Kau lihat. Aku cabut keris ini dari warangkanya. Ki Lurah telah mencabut keris itu dari sarungnya. Lihat, Ki. Keris itu bergetar minta korban. Dan korban itu adalah kau sendiri, Kantar. Jangan, Ki. Saya mohon ampun, Ki. Saya mohon jangan saya yang dibunuh, Ki. Kau tidak bisa lari, Kantar. Kau harus mati dimakan keris si buntung ini. Ki Lurah, sampai hati Ki Lurah membunuh saya. Ini bayaranmu, Kantar. Karena aku tidak sanggup membayar dengan uang sebanyak yang kau minta. Ki Lurah, apa dosa saya? Cepat betul matinya terkena tikaman kerisku ini. Keris ini menyedot darah yang ada di seluruh besinya, sehingga darah yang lengket di keris ini menjadi bersih. Kau memang senjata yang hebat, Buntung. Nah, Kantar, selamat tinggal.
Nikmatilah hidupmu di alam sana, karena kau dimakan oleh buatanmu sendiri. Kantar! 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 Kantar pergi bersama Ki Sabrang. Tapi rasanya tidak. Aku hanya melihat Ki Sabrang yang keluar dari rumah ini. Kantar! Kantar! Pintu ini tidak dipasak. Kemana Ki Kantar? Kantar! Kantar! Ki Kantar tewas. Pasti dia dibunuh oleh Ki Sabrang. Ki Wista lama memandang mayat pandai besi itu. Sementara darah masih mengalir dari luka yang menganga di dada kiri Ki Kantar. Akhirnya Ki Wista bergegas meninggalkan rumah Ki Kantar. Ki Wista. Tampaknya dia menunggang kuda tergesa-gesa. Pasti ada berita penting yang akan disampaikannya. Ki Wista tampak semakin tua. Lebih tua dari umurnya. Mungkin karena dia merasa tertekan tinggal di Mentilin. Hei Batara, sudah siap kau di alun-alun pagi ini? Sebentar lagi akan ada latihan olah keprajuritan, Ki. Kau memang seorang perwira teladan. Sayang kerajaan tidak memperhatikanmu. Sudahlah, Ki. Jangan memuji-muji begitu. Aku bukan memujimu. Tapi yang aku lihat ini adalah kenyataan. Iya. Tampaknya Ki Wista membawa berita penting dari Mentilin. Iya, ada. Berita tentang Ki Sabrang. Apa yang telah dilakukan Ki Sabrang di sana? Ki Sabrang sudah memiliki sebuah keris yang sangat ampuh. Dari mana dia mendapatkan keris itu, Ki Wista? Dari Ki Kantar. Tidak jadi memiliki kapak perunggu? Tidak. Tapi keris ini mungkin lebih hebat daripada kapak perunggu itu. Keris ini sangat beracun, Batara. Bahkan bila seseorang terkena hawa racun keris itu saja, maka orang itu akan pingsan. Wah, senjata yang sangat berbahaya. Dan kau tahu siapa yang telah menjadi korban pertama keris itu? Keris itu sudah meminta korban? Iya. Korbannya adalah Ki Kantar sendiri. Ki Kantar? Ki Kantar dibunuh oleh Ki Sabrang sendiri. Ki Wista tahu dari mana? Aku melihatnya sendiri, Batara. Sungguh biadab laki-laki lintah darat itu. Hati-hatilah, Batara. Aku akan sangat sedih kalau kau atau Den Ayu Gandini yang akan jadi korban berikutnya. Apalagi keistimewaan keris itu, Ki? Keris itu bernama Si Buntung. Karena keris itu memang buntung, tidak berujung. Tapi sedikit saja terkena goresan keris itu, maka kita akan mati. Si Buntung. Jangan-jangan isi keris itu seekor ular siluman. Kau tahu rupanya. Hanya menduga-duga saja. Hanya ularlah yang mempunyai bisa yang sangat hebat itu. Ya, hati-hatilah kau, Batara. Kalau kau harus berhadapan dengan Ki Sabrang. Iya, Ki. Terima kasih. Aki Patok, aku butuh bantuanmu, Aki. Kau memanggilku, Batara? Iya, Aki Patok. Di mana Aki Patok berada? Aku sedang berada di puncak Gunung Raya. Aku berada di dekat kuburan gurumu. Aki Patok sangat setia pada mendiang Ki Guru. Iya, aku memang sangat setia pada gurumu. Dia seorang pendekar yang jujur dan tiada tandingan. Sayang dia mati karena terkena racun yang sangat berbahaya. Kini aku juga mempunyai persoalan dengan racun yang berbahaya, Aki Patok. Untuk itu datanglah kemari, ke Tegal Sari. Baiklah, aku akan datang. Aku sudah hadir di dalam semedimu, Batara. Terima kasih, Aki. Apa yang bisa aku kerjakan, Batara? Mau kemana kita sekarang? Kita tidak kemana-mana, Aki. Aku hanya ingin tahu tentang keris yang bernama Si Buntung. Aku baru mendengar nama keris semacam itu, Batara. Keris itu memang baru diciptakan. Kini keris itu dimiliki oleh Ki Sabrang. Laki-laki busuk itu. Baiklah, mari kita pergi ke tempat Ki Sabrang. Apakah kita berangkat dengan badan kasar kita, Aki Patok? Tidak usah, kita berangkat dengan sukma kita saja. Mari, ikuti aku. Aku tidak tahu caranya. Peganglah buntutku ini, maka kita akan sampai ke tempat Ki Sabrang. Baik. Nah, kita sedang berada di dalam kamar Ki Sabrang. Perhatikan keris yang diletakkannya di atas hamparan bunga melati itu. Iya, aku sudah melihat. Itulah keris yang bernama Si Buntung. Aneh. Aki Patok bisa langsung tahu bahwa keris itu yang bernama Si Buntung. Kau perhatikanlah dengan cermat. Maka kau juga akan tahu bahwa keris itulah yang kita cari. Baik. Bukan main. Apa yang kau lihat, Batara? Dalam penglihatanku, tidak ada lagi sebuah keris di sana. Yang ada hanya seekor ular yang sangat ganas. Namun yang istimewa dari ular itu, bahwa badannya buntung. Berarti kau sudah mengetahui perihal keris itu. Sekarang mari kita pergi. Tunggu dulu, Aki. Apalagi, Batara? Aku ingin tahu dari mana asal ular itu. Siapa pemilik ular itu? Maaf, Batara. Kepandaianku tidak sampai ke sana. Hanya Ki Mujurlah yang memiliki kepandaian semacam itu. Sayang. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Ular itu sangat berbisa. Iya.
Kang Batara mau kemana pagi ini? Aku harus menemui Nyi Sepi sebentar. Nyi Sepi? Untuk apa? Aku bermimpi buruk tadi malam. Percaya pada mimpi? Mimpi ini mengganggu pikiranku, Gandini. Lama? Mungkin lama, mungkin juga tidak. Jangan lama-lama ya. Kenapa? Mungkin dalam beberapa hari ini aku akan menyerbu Mentilin. Sejak kapan terpikir olehmu untuk menyerbu Mentilin? Sudah sejak lama, tapi kini tampaknya kemungkinan itu ada. Jangan bertindak gegabah, Gandini. Mentilin sekarang bukan Mentilin yang dulu. Di sana banyak sekali pasukan Singasari yang siap kapan saja untuk menghadapi musuh mereka. Itu sebabnya aku butuh Kang Batara di sini, supaya bisa kita rundingkan rencana penyerbuan itu. Baik, tapi ingat, jangan melakukan penyerbuan sebelum aku datang. Bisa berbahaya. Iya. Sudah 2 purnama Wulandari meninggalkan Telaga Sore, tetapi belum ada kabar-kabarnya. Dasar anak muda sekarang tidak bisa menahan rindu terhadap kekasihnya. Padahal Batara sudah pasti mencintai dia. Batara tidak akan berpaling lagi kepada gadis lain. Aku mendengar desir angin. Pertanda pagar gaibku ada yang membukanya. Mungkin Wulandari yang datang. Siapa? Saya, Nyi Guru. Oh, kau Batara. Mana Wulandari? Saya tidak bersama dengan Wulandari, Nyi Guru. Tidak bersama Wulandari? Kemana muridku itu? Bukankah Wulandari bersama Nyi Guru di padepokan ini? Wulandari sudah 2 purnama pergi menyusulmu ke Tegal Sari. Tapi saya tidak pernah bertemu dengan Wulandari, Nyi Guru. Gusti, kemana anak itu? Sudah 2 purnama dia pergi meninggalkan padepokan ini. Kenapa Nyi Guru harus cemas? Wulandari pasti bisa menjaga dirinya, walau keadaan negeri sekarang sedang tidak aman. Aku tahu, tetapi entah kenapa perasaanku beberapa hari ini selalu memikirkannya. Serasa dia dalam bahaya yang sulit dihindarinya. Tingkat ilmunya Sepi sudah sangat tinggi. Perasaannya pasti sama dengan Ki Mujur. Aku yakin apa yang dikatakannya itu pasti benar. Anda sekarang masih Kabar apa yang mendengarkan akan kau sampaikan Sandiwara padaku, Radio Batara? di channel Memori 80. Ada kabar apa, Batara? Kabar tentang Ki Sabrang, Nyi Guru. Kenapa dia? Ki Sabrang sekarang sudah mempunyai sebuah keris yang sangat ampuh. Nama keris itu Si Buntung. Dari mana kau dapat berita itu? Dari Ki Wista. Dan saya juga sudah melihatnya sendiri, Nyi Guru. Keris bernama Si Buntung. Namanya aneh. Pasti kekuatan yang terkandung di dalam keris itu juga aneh dan mungkin berbahaya. Saya telah melihat di dalam semedi bahwa isi keris itu adalah seekor ular buntung. Sebuah senjata yang berbahaya. Bahkan sangat berbahaya. Karena senjata itu berada di tangan Ki Sabrang. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nyi Guru? Maksudmu? Maksud saya, dari mana dan siapa pemilik ular buntung itu? Tampaknya kau berminat betul pada keris Ki Sabrang itu, Batara. Karena Ki Sabrang adalah salah satu lawan yang harus saya hadapi kelak. Ya, dia memang lawan yang tampaknya biasa-biasa saja. Tapi bisa menjadi lawan yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Iya, Nyi Guru. Aku harus melakukan puasa dan semedi dulu. Baru aku tahu keampuhan senjata berbahaya yang ada di tangannya. Kini yang paling penting, kau harus mencari Wulandari. Aku khawatir, bahkan sangat khawatir terhadap keselamatan Wulandari. Baik, Nyi Guru. Saya mohon diri sekarang juga. Iya, hati-hatilah. Iya, Nyi Guru. Saya mohon doa restu. Aku akan selalu mendoakan kau dan Wulandari di dalam keselamatan. Apakah Ki Patok yang berada di sampingku? Iya. Tampakkanlah wujud Aki. Baiklah. Ini aku, Batara. Oh, terima kasih. Aku memperhatikanmu dari tadi, sedang bingung. Apa yang kau pikirkan, Batara? Aku sedang memikirkan Wulandari. Wulandari? Kenapa kekasihmu itu? Sudah 2 purnama dia tidak ada di padepokan Telaga Sore. Sudah lama betul. Sekarang aku tidak tahu harus mencarinya kemana, sedangkan bumi terbentang seluas ini. Jangan putus asa, Batara. Mari kita cari dia. Sudah 1 minggu aku mencarinya, Aki. Tapi aku belum menemukan tanda-tanda di mana dia berada. Susah juga kalau begitu. Jangan-jangan dia ke sana. Kemana, Aki? Kepada orang yang memberikan cincin merah delima yang dipakainya. Kau ingat? Iya, aku ingat. Tapi kenapa Aki Patok bicara begitu? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Tapi bukankah sejak semula kita ingin menyelidiki siapa pemilik cincin merah delima itu? Iya, tapi aku lama terhambat di Tegal Sari. Itu sebabnya aku pergi duduk-duduk di kuburan gurumu, Batara. Sambil menanti urusanmu selesai di Tegal Sari. Nah, sekarang tugas kita yang utama adalah mencari Wulandari. Ayo. Aku jadi bingung, Aki. Aku sudah 1 minggu meninggalkan Tegal Sari. Jangan-jangan Gandini jadi juga menyerbu ke Mentilin. Sekarang terserah padamu, Batara. Apakah kau lebih mementingkan Gandini atau mementingkan keselamatan Wulandari? Baik, aku mementingkan Wulandari. Nah, begitu lebih baik. Sudah beberapa kali kita berputar-putar di hutan ini, Aki. Sedangkan hari sudah mulai senja. Apakah kau takut tersesat di hutan ini? Tidak, cuma rasa-rasanya tidak akan bisa kita temui Wulandari di sini. Wulandari pasti tidak berada di dalam hutan. Aku yakin dia berada di sebuah desa, atau mungkin juga berada di kota raja. Kalau begitu,
Kita berhenti dulu di sini. Untuk apa? Menanti malam hari. Ki Patok aneh. Batara duduk di atas rumput yang tebal di bawah sebuah batu besar. Sedangkan Aki Patok berdiri di atas batu itu. Seolah-olah harimau putih yang perkasa itu sedang mengamati keadaan di sekeliling mereka. Di saat itu pula, Batara juga memikirkan keris yang dimiliki oleh Ki Sabrang. Sebuah keris yang rasa-rasanya sangat berbahaya. Apalagi kini senjata itu dimiliki oleh seorang yang tamak dan rakus seperti Ki Sabrang. Aki Patok, kita sudah salah jalan. Tidak mungkin Wulandari memasuki hutan. Tidak mungkin orang yang memiliki cincin merah delima yang dipakai Wulandari tinggal di dalam hutan. Yang aku tahu, cincin semacam itu biasa dipakai oleh kaum bangsawan. Tapi perasaanku mengatakan lain, Batara. Aku merasakan bahwa Wulandari memang berada di dalam hutan. Tapi aku tidak tahu hutan yang mana. Sebaiknya selepas senja nanti kita tinggalkan hutan ini. Kita cari desa terdekat. Bahkan kalau perlu kita langsung ke kota raja. Kota raja sangat jauh dari sini, Batara. Kalau kita ke kota raja, kita harus kembali menyusuri jalan yang sudah kita tempuh 2 minggu yang lalu. Aku tahu, kalau kita terus mengikuti jalan ini, maka kita akan sampai di hilir Sungai Batanghari. Kita akan bertemu dengan pasukan Singasari, karena dermaga di hilir Sungai Batanghari itu sudah mereka kuasai. Tapi istirahatlah dulu. Sebentar lagi hari akan malam. Iya. Kau mengantuk, Batara? Iya, Aki. Aku letih sekali. Terkena angin malam ini mataku seperti tidak bisa dibuka lagi. Tapi kau jangan tidur dulu. Kenapa, Aki? Lihatlah ke sana. Ada apa di atas lembah itu? Kau tidak melihat apa-apa? Tidak. Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi. Bila hari sudah mulai gelap betul. Aki Patok ini ada-ada saja. Batara, Batara. Ada apa, Aki? Sudah bisa kau lihat apa yang terjadi di atas lembah itu? Iya, aku melihat ada bintang beberapa buah. Betul? Betul, Aki. Itu pertanda hari sudah mulai malam. Kalau begitu, kau salah lihat, Batara. Betul, aku tidak salah lihat. Coba kau buang rasa kantukmu itu. Lalu perhatikan baik-baik. Cahaya-cahaya yang kau bilang bintang itu. Nah, lihat baik-baik. Apa itu? Bintang. Bukan. Jadi, apa yang kau lihat, Batara? Lampu yang kelap-kelip turun dan naik di atas lembah. Seperti lampu-lampu itu dibawa oleh manusia. Jadi, kau sudah melihatnya dengan jelas, bukan? Iya, Aki. Lembah itu menjadi indah terkena cahaya lampu yang bergerak turun naik. Itu sebabnya aku membawa kau kemari. Untuk hiburan kita melepas lelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kira-kira 11 lampu yang bergerak turun naik. Lampu-lampu itu seperti dibawa oleh manusia. Itu bukan lampu, Batara, tapi cahaya lembah yang naik ke permukaan. Aku dan Ki Mujur dulu sering berhenti di sini sambil menonton lampu-lampu itu bila malam tiba. Lalu apa kata Ki Guru? Ki Mujur tidak bilang apa-apa. Dia hanya senang memperhatikan cahaya-cahaya itu. Aku tidak yakin itu cahaya yang berasal dari dasar lembah. Pasti ada sesuatu. Dan aku yakin Ki Guru pasti tahu apa yang sedang terjadi di sana. Hanya dia tidak mau mengatakan pada Aki Patok. Bagaimana? Kau suka melihat itu? Suka. Tapi aku harus selidiki. Kenapa ada cahaya seperti itu? Lihat, Aki. Ke-11 cahaya itu seperti dibawa oleh orang-orang yang sedang berlari-lari kecil. Iya, itulah yang membuat kita asik melihatnya. Aku yakin ini sebuah perkampungan siluman. Perkampungan orang-orang halus. Kau letih, Wulan? Iya, aku tidak kuat lagi berlari turun naik ke atas bukit itu. Kenapa tidak kita teruskan saja permainan ini sedikit lagi? Lihat mereka. Mereka masih berlarian. Sehingga baju yang mereka kenakan berkilauan terkena cahaya matahari. Baju yang aku pakai ini juga berkilauan terkena cahaya matahari, kan? Ya, tapi tidak bergerak-gerak. Karena kau tidak berlari seperti tadi. Sehingga jumlah mereka tidak 11 lagi. Karena kita berhenti. Aku letih. Aku tidak sanggup lagi bermain seperti tadi. Baiklah. Istirahatlah. Tapi kalau kau ingin tinggal di sini, kau harus menguasai permainan tadi. Iya. Permainan itu kalau dilihat dari jauh, indah sekali, Wulan. Indah? Aku tidak merasakan keindahannya, Kakang Lambano. Kita memang tidak merasakan keindahannya, Wulandari. Tapi bagi orang yang melihat, mereka pasti mengatakan indah. Aku bayangkan, kita berlari berdua, lalu dikurung oleh 9 gadis yang berpakaian indah dan berkilauan. Kita ini seperti sepasang kekasih yang dikelilingi oleh 9 bidadari yang berkejaran di taman bunga. Apa itu tidak indah? Apalagi kalau dilihat dari kejauhan. Bisa terlihat
melihat dari jauh? Bisa, bahkan oleh mata manusia biasa yang bukan sebangsa dengan kami pun bisa tampak. Ya, walau mereka bisa melihat di kala hari sedang malam. Karena mereka menganggap bahwa cahaya-cahaya yang tampak itu adalah cahaya bintang. Seperti sekarang ini, mereka pasti bisa melihat cahaya-cahaya yang ditimbulkan dari baju kita ini. Karena di sana hari sedang malam, Bulan. Aku tidak mengerti. Di sini hari siang, sedang di sana hari malam. Bukankah Nyi Rupa sudah mengatakan bahwa di dusun ini harinya berbeda Anda dengan di dunia sekarang tempat masih kau hidup. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Indah, negeri yang tentram dan damai. Andai saja orang ini bukan Lambano, tapi Kang Batara, aku mau bermain kejar-kejaran lagi. Aku akan merasa sangat bahagia. Letih yang aku rasakan seperti sekarang ini akan hilang. Tapi sayang, yang mengejarku bukan Kang Batara, tapi anak angkat Nyi Rupas. Rasanya sudah sangat lama aku tidak bertemu dengan Kang Batara. Aku rindu sekali. Aku sangat merindukan Kang Batara. Bulan? Iya. Kau melamun? Tidak. Kau pasti melamun. Dan kau pasti melamunkan orang yang kau tinggalkan di dunia sana. Iya kan? Iya. Aneh, wajah Lambano menyerupai wajah Kang Batara. Bahkan dia tampak lebih gagah. Apa betul yang berdiri di hadapanku ini Kang Batara? Oh, dia mirip sekali. Dia persis sekali seperti Kang Batara. Apalagi senyumnya. Dia tersenyum persis seperti Kang Batara. Kang Batara? Kau memanggil siapa? Maaf. Bukan. Kau menyebut nama itu lagi tadi. Iya kan? Iya, maaf. Padahal aku kan sudah bilang bahwa nama itu tidak boleh disebut-sebut dalam dusun ini. Iya, maaf. Aku sedang melamun. Lupakan nama itu. Mari kita berjalan-jalan di sekeliling taman bunga ini. Aku paling tidak suka kalau dia melarangku menyebut nama Kang Batara. Tapi aku harus menghormati, karena aku berada di dusunnya. Ayo, jangan melamun terus, Bulan. Oh iya, gadis-gadis yang lain tadi mana? Itu, mereka menunggumu di sana. Oh iya. Aki Patok, aku ingin bersemedi. Jangan ganggu aku. Jadi, kau tidak mau melihat cahaya-cahaya itu lagi? Tidak, cahaya-cahaya itu tidak bergerak lagi. Mereka diam. Mungkin mereka sedang istirahat. Silahkan, aku akan menjagamu selama kau bersemedi. Terima kasih. Kira Bumi, aku memanggil namamu di dalam semediku. Aku sudah mendengar panggilanmu, Batara. Terima kasih, Kira Bumi. Kau tampak dalam kesulitan olehku, Batara. Iya, Kira Bumi. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, kalau kau berkenan. Kenapa tidak? Aku selalu siap membantumu. Tapi kalau kau mau datanglah kemari, sehingga kita bisa berbincang-bincang lebih leluasa. Bagaimana aku bisa datang, Kira Bumi? Sedangkan aku dalam semedi. Layangkanlah sukmamu kemari. Aku siap membukakan pintu desa Lembah Meratap. Baiklah, Kira Bumi. Aku akan datang ke sana. Selamat datang, Batara. Sudah sampai rupanya aku di sini, Kira Bumi. Kau memang sudah sampai di sini. Walau yang datang ini hanya sukmamu saja. Mana Andi Taki? Dia sedang bermain di air terjun Lembah Meratap. Kita duduk di sini saja. Terima kasih, Ki. Sudah lama juga aku tidak kemari. Semenjak peperangan dengan Nyi Dusila dulu, kau tidak pernah lagi kemari. Nah, apa yang bisa aku bantu untukmu, Batara? Aku sebenarnya sedang bersemedi di sebuah hutan. Hutan menuju hilir Sungai Batanghari. Iya, aku tahu. Hutan yang banyak padang ilalangnya, bukan? Betul, Ki. Hari sedang berlangsung malam di sana. Kalau di sini hari sedang tengah hari. Iya, perbedaan waktu kita yang membuat semua itu terjadi, Batara. Nah, apa yang kau alami di sana? Ketika hari sudah malam, aku melihat di atas lembah banyak sekali cahaya-cahaya berkejaran. Dan aku yakin itu bukan cahaya biasa, tapi cahaya dari makhluk lain. Apa betul itu, Kira Bumi? Betul, Batara. Penglihatanmu dan dugaanmu sangat tepat. Cahaya yang kau lihat itu adalah cahaya dari baju-baju yang dikenakan oleh orang-orang yang sebangsa dengan aku. Cahaya baju yang disinari oleh cahaya matahari yang sangat terik. Betul kalau begitu. Tapi apakah boleh aku bertanya? Apakah di sana ada perkampungan orang-orang halus? Sebenarnya aku tidak boleh bicara mengenai hal ini, Batara. Karena aku mempunyai perjanjian dengan mereka. Berarti di sana ada perkampungan orang-orang halus, Kira Bumi? Iya, ada. Perkampungan mereka terletak di atas lembah. Apa nama kampung itu? Seperti aku bilang tadi, aku tidak boleh mengatakan nama kampung itu. Karena penghuni kampung itulah yang berhak mengatakan kepada orang luar. Tapi Kira Bumi tahu nama kampung itu? Tahu? Baiklah, kalau Kira Bumi tidak mau melanggar janji. Hanya aku heran, kenapa mereka memakai baju-baju yang berkilauan begitu? Itu pertanda ada tamu yang sedang mereka hormati. Sehingga mereka mengadakan semacam pesta. Jadi aku sedang menyaksikan pesta orang-orang bunian rupanya, Kira Bumi? Iya, Batara. Mungkin bagimu, pesta itu tidak bagus. Tapi bagi kami, pesta di perkampungan itu bagus sekali. Ya, selera kita tentu berbeda-beda. Terima kasih, Ki. Aku ingin kembali. Sayang kau secepat ini berkunjung kemari, Batara. Lain kali aku akan datang bersama badan kasarku, Kira Bumi. Iya, pergilah. Kasihan badan kasarmu menunggu lama di sana. Aku melihat Kang Batara datang kemari tadi, Ramanda. Dia datang hanya dengan sukmanya. Iya. Tampaknya dia mempunyai keperluan penting, Rama. Dia menanyakan tentang dusun Karang Angin. Lalu Ramanda
katakan nama dusun itu? Tidak, aku tidak mau melanggar janji kita dengan Nyerupas dan Kijana. Baguslah. Lalu dia menanyakan tentang cahaya yang dia lihat di atas lembah karang angin itu. Lalu Ramanda bilang apa? Aku hanya bilang bahwa di sana sedang ada tamu, sehingga ada pesta yang sedang berlangsung. Dan Rama tidak bilang pada Kang Batara bahwa tamu itu adalah Wulandari kan? Tidak, tapi kasihan gadis itu. Rasa-rasanya dia tidak akan lepas dari kejaran Lambano. Aku yakin dia pasti akan menjadi istri Lambano. Karena pemuda itu akan melepaskan ilmu hitamnya bila Wulandari tidak bisa tunduk padanya. Aku lebih setuju begitu, Ramanda. Biar saja dia rasakan jadi istri Kakang Lambano. Dalam hatimu masih ada dendam, Andita. Padahal tidak baik begitu. Wulandari terlampau yakin bahwa Kang Batara adalah milik dia. Dan kini dia akan merasakan bahwa dia tidak akan mungkin kembali ke dunia sana. Dia akan menjadi penghuni dusun Karangangin. Kau salah, Andita. Batara itu bukan manusia biasa seperti yang sering kita jumpai di dunia sana. Dia itu manusia yang mempunyai kelebihan. Aku rasa dia berusaha untuk membebaskan kekasihnya. Sehingga suatu saat Lambano akan berhadapan dengan Batara. Rama juga lupa bahwa Kang Lambano bukan sembarang laki-laki. Kakang Lambano banyak mempunyai ilmu hitam yang mengerikan. Sehingga Kang Batara akan mendapatkan lawan yang berat. Kau tampaknya membela Lambano, anakku. Tentu saja, Ramanda. Karena aku mempunyai nasib yang sama dengan Kakang Lambano. Kami sama-sama mencintai orang dari dunia sana. Hanya bedanya, Kakang Lambano akan terlaksana niatnya. Sedangkan aku belum tentu, Ramanda. Kalau kau jadi pendendam begini, aku khawatir di suatu saat kelak kau akan jadi seperti Nyi Dusila. Kau akan jadi bengis dan kejam, sehingga wajah cantikmu akan berubah menjadi wajah yang sangat buruk, seperti hatimu yang juga buruk. Andita dan Kirabumi masih berdebat tentang nasib Wulandari. Mereka mempertahankan perasaan masing-masing, sehingga wajah Andita tampak berubah-ubah, berubah buruk ketika rasa bencinya pada Wulandari sedang meluap. Kirabumi hanya menarik nafas panjang. Dia khawatir anaknya akan menjadi jahat di kemudian hari. Sudah selesai semedimu, Batara? Sudah, Ki Patok. Kalau begitu, kita teruskan perjalanan kita. Karena hari sudah mulai pagi. Kemana kita, Ki? Terserahmu lah sekarang. Aku hanya membawa kemana kau hendak pergi. Karena sudah semalaman kita berada di hutan ini. Wulandari belum juga kita jumpai. Kalau begitu, kita pergi ke kota raja. Hanya aku masih penasaran dengan cahaya yang ada di atas lembah tadi malam itu. Apakah kita akan tunggu lagi cahaya itu? Aku ingin menunggunya. Berarti kita harus menunggu malam tiba. Apalagi yang akan kau lihat, Batara? Apakah kau belum puas melihat cahaya yang berkejaran itu? Sebaiknya kita tunggu lagi. Karena cahaya itu ternyata bukan cahaya yang datang dari dasar lembah. Tapi cahaya yang datang dari perkampungan orang-orang Bunian. Kau tahu? Kau yakin itu? Aku sudah melihatku tadi malam. Kau Bata, aku pun sudah melihat di dalam semedeku. Tapi aku tak bisa melihat apa-apa. Kecuali malam yang gelap gulita. Kampung orang Bunian di sana itu, Batara. Aku tidak tahu apa nama perkampungan di sana. Kalau kau sudah tahu, apakah kau akan pergi ke sana? Aku bermaksud begitu, Aki. Perkampungan itu seperti menyimpan rahasia. Rasanya kau tidak akan bisa ke sana, Batara. Kenapa begitu, Aki? Setiap perkampungan dari pimpinan kampung Bunian itu. Oh, begitu? Iya. Kita teruskan saja perjalanan kita. Daripada kita buang-buang waktu. Sedangkan Wulandari belum juga kita temukan. Baiklah. Kemana kita? Ke kota raja. Kang Tembong mau kemana malam-malam begini? Apakah mau meronda lagi? Bukan, Aning. Ada pertemuan dengan Kiludira di pendopo kelurahan. Ada apa kira-kira, Kang? Kita akan perang. Oh, Gusti, aku paling takut perang, Kang. Jangan cemas dulu. Ini juga baru berunding, belum perang betulan. Kalau bisa, jangan ada perang, Kang Tembong. Nanti bagaimana aku? Kita pasti bercerai berai. Alah, sudah. Jangan ribut dulu. Nanti orang-orang sekeliling tahu hal ini. Iya. Nah, aku berangkat ya. Iya, Kang. Hati-hati di jalan. Iya. Sudah hadir rupanya kau, Tembong. Iya, Ki. Aku sengaja mencari jalan memutar supaya orang-orang tidak curiga aku kemari. Silakan duduk. Iya. Dan Ayu Gandini sudah sejak sore tadi menunggumu di sini. Iya, Ki. Terima kasih. Silahkan, Den Ayu. Karena pertemuan ini yang menginginkannya adalah Den Ayu. Baiklah. Aku memang sengaja akan membicarakan hal ini hanya kepada Kiludira dan Tembong. Karena pasukan yang lain aku rasa belum perlu mengetahuinya. Iya. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Kang Batara sudah 1 purnama meninggalkan Tegalsari. Dia pergi menemui Nyi Sepi di tempat pertapaan perempuan itu. Sebenarnya Kang Batara berjanji akan cepat kembali. Tapi sampai sekarang belum juga datang. Sementara keadaan sudah semakin berbahaya. Bahaya apa, Gandini?
bahaya itu datang dari Ki Sabrang. Dia kini sedang bersiap-siap untuk menghancurkan aku, kau, Kang Batara, dan Ki Ludira. Karena dia sekarang memiliki senjata yang ampuh. Senjata itu berupa sebilah keris yang bernama Si Buntung. Keris itu sudah memakan 5 korban di Mentilin. Korban itu tewas hanya terkena hawa racun keris itu. Oh, dahsyat sekali. Gandini, kau dapat dari mana berita ini? Dari Ki Wista. Oh, ya, pasti bisa dipercaya. Nah, kini Ki Sabrang akan bersiap-siap datang kemari untuk membuat perhitungan dengan kita. Kapan Ki Sabrang itu datang? Itu yang belum aku ketahui. Tapi bisa saja besok, lusa, atau bahkan mungkin malam ini. Ki Sabrang itu sebenarnya tidak mempunyai kehebatan apa-apa. Hanya kini dia menjadi sangat berbahaya bagi kita dan Ayu. Karena dia sudah memiliki keris yang ampuh itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mendahului menyerang dia? Bagiku yang manapun sama saja dan Ayu. Hanya lebih baik kita tidak membawa pasukan yang besar. Karena perang ini sifatnya perang antar pribadi kita dengan dia. Kecuali bila dia membawa pasukan Mentilin dengan jumlah yang besar. Iya? Bagaimana, Tembong? Aku rasa tidak ada salahnya kita membawa pasukan yang besar. Biar Ki Sabrang itu hancur dengan cepat. Aku sudah dipesan oleh Kang Batara. Jangan menyerang Mentilin dulu. Jadi sebaiknya kita tidak melanggar pesan itu. Karena kita semua tahu bahwa Kang Batara adalah seorang perwira perang yang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi musuh. Dan kita belum tahu cara apa yang akan dipakai Kang Batara untuk menghadapi Mentilin bila kita perang dengan desa itu. Jadi sebaiknya kita hadapi saja Ki Sabrang itu sebagaimana kita menghadapi orang lain dalam sebuah perkelahian, bukan dalam sebuah peperangan. Betul begitu, Ki Ludira? Betul sekali dan Ayu. Persoalan kita dengan Ki Sabrang adalah persoalan pribadi. Sebaiknya kita selesaikan secara pribadi pula. Nah, kini tinggal bagaimana menghadapi Ki Sabrang yang memiliki senjata ampuh. Menurut dan Ayu bagaimana? Kalau aku ingin menghadapi Ki Sabrang 1 lawan 1. Karena aku juga mempunyai keris pusaka yang ampuh, aku akan melihat keris pusaka siapa yang lebih ampuh. Keris aku atau keris dia? Kalau kau Tembong bagaimana? Ya, kalau matilah. Loh, bukan itu maksud Ki Ludira, Tembong. Ki Ludira bertanya, bagaimana caramu menghadapi Ki Sabrang? Aku akan melawan sekuat tenagaku, Ki Lurah. Bagus, aku juga begitu. Mati aku. Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Jangankan keris yang ampuh seperti itu. Menghadapi tombak biasa pun aku takut. Kalau begitu, besok malam aku akan pergi ke Mentilin. Besok malam? Iya, Ki Lurah. Besok malam. Dan aku tidak mau ditemani oleh siapapun. Aku ingin menghadapi Ki Sabrang itu sendiri. Karena ini adalah niatku. Dan juga tentu dendam ayahku akan aku balaskan pada besok malam itu. Tetapi bukankah sebaiknya Den Ayu ditemani oleh beberapa orang prajurit? Tidak usah, Ki Lurah. Jangan sendirian Den Ayu. Lebih baik membawa pengawal. Kalau Den Ayu mendapat bahaya, maka pengawal itu yang akan memberitahukan kemari. Baik kalau begitu. Aku akan membawa Gunda sebagai kawanku besok malam. Bagus. Gunda adalah pemuda yang semakin hari sudah semakin terlatih di desa ini. Tiba-tiba saja gambar kembang kemboja ini ada lagi di lenganku. Apakah ini sebagai pertanda bahwa kekuatan Mak Rompang sudah kembali ke dalam tubuhku? Gambar kembang kemboja ini semakin jelas dan semakin merah. Pasti kekuatan Mak Rompang sedang masuk ke dalam tubuhku. Tapi ini sebuah pertanda baik bahwa nanti malam aku tidak akan mendapat celaka. Kau takut berjalan di tengah malam yang sepi begini, Gunda? Tidak, Den. Sebentar lagi malam bulan purnama. Apalagi saya berjalan bersama Den Gandini. Saya merasa sangat aman. Bagus, keberanianmu sebagai seorang prajurit sudah mulai terasah. Apakah Den sudah siap menghadapi Ki Sabrang, Den? Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah Ki Sabrang itu sekarang mempunyai senjata yang hebat? Kalau aku tidak siap, maka malam ini kita tidak berjalan menuju Mentilin. Iya. Saya kagum atas keberanian Den Gandini. Walaupun sebenarnya bahaya yang akan kita hadapi sangat besar. Justru aku kagum padamu, Gunda. Kau yang hanya seorang prajurit biasa, berani menemani aku menantang maut seperti malam ini. Wah, bukan saya yang berani, Den. Tapi ini kan tugas saya. Dan saya bangga mendapat tugas mengawal Den Gandini malam ini. Bagus. Lolong anjing-anjing itu bukan lolong anjing-anjing biasa. Itu pasti anjing siluman yang selalu mengikuti aku bila aku akan berubah menjadi serigala. Semoga saja malam ini aku tidak berubah menjadi serigala, sehingga Gunda tidak akan takut. Sebentar lagi kita akan memasuki batas desa Mentilin, Den. Iya. Kalau melihat daerah ini, aku sering sedih, Gunda, karena aku lahir dan dibesarkan di sini.
Kini aku merasa seperti orang yang terusir dari kampung halamanku sendiri. Sebentar lagi dan Gandini akan bisa kembali kemari. Bila kita berhasil mengalahkan Ki Sabrang. Semoga saja begitu. Kita berhenti dulu. Ada apa, Den? Perhatikan di ujung jalan ini. Ada 2 orang berjalan menuju ke arah kita. Oh iya. Dan Gandini sudah sangat terlatih dalam berjalan malam. Sehingga bisa melihat di kejauhan seperti itu. Mungkin kedua orang itu orang yang sedang meronda, Den. Bukan. Ini pasti tentara Singasari. Dari mana Den bisa tahu? Cara mereka membawa tombak berbeda dengan cara kita. Apa bedanya, Den? Tombak yang mereka pegang seolah-olah siap untuk menyerang musuh. Sedangkan kita tidak begitu, kan? Oh iya ya. Mereka memang prajurit-prajurit yang terlatih baik. Mereka sudah melihat kita, Gunda. Kita harus bersiap untuk menghadapi mereka. Saya sudah siap, Den. Begitu mereka menanya kita, maka kau dan aku serentak menyerang mereka. Siap, Den, ayo. Siapa? Tunggu, jangan serang dulu. Kenapa, Den? Cara mereka berdiri menyulitkan kita untuk menyerang mereka. Siapa? Mari, ini saatnya. Mereka sudah mati. Mudah sekali merobohkan mereka dan Gandini. Sebenarnya tidak juga. Itu hanya karena kita menyerang mereka pada saat yang tepat. Oh, begitu. Ayo kita teruskan perjalanan kita. Iya. Kita harus lebih hati-hati. Pasti prajurit-prajurit Singasari yang lain masih banyak di dalam desa ini. Iya, Den. Desa ini sudah dipenuhi oleh prajurit-prajurit Singasari. Sehingga desa ini sudah mereka kuasai tanpa harus mengeluarkan tenaga dan menumpahkan darah. Iya. Dan Gandini. Ada apa, Gunda? Sejak tadi saya melihat beberapa ekor serigala membayangi perjalanan kita, Den. Apakah Den Gandini juga melihat serigala-serigala itu? Iya, tapi biarkan saja selama mereka tidak mengganggu kita. Iya, Den. Anjing-anjing siluman itu sudah semakin banyak. Mereka telah mencium darahku. Mereka telah tahu bahwa malam ini aku akan berubah jadi serigala. Dan mereka siap membawaku masuk jadi kaum mereka bila aku tidak mendapatkan mangsa. Dan Gandini, saya melihat puluhan sinar mata serigala mengawasi perjalanan kita. Jangan hiraukan. Iya. Aku akan malu bila Gunda tahu bahwa aku adalah makhluk setengah manusia dan setengah serigala. Den? Kenapa, Gunda? Ada serigala besar menghadang di depan kita, Den. Gunda telah melihat Raja Serigala itu. Gandini tampak ragu-ragu karena Gunda berhenti bagaikan orang yang sangat ketakutan. Sementara serigala yang dikatakan Gunda itu tidak ada sama sekali. Saya mau melapor Ki Sabrang. Ada apa, prajurit? Gandini bersama seorang kawannya memasuki desa kita. Betul dugaanku. Mau apa dan kemana tujuan mereka? Entahlah, Ki. Tapi tampaknya mereka berjalan menuju kemari, Ki. Kenapa tidak dicegah? Mereka masuk desa ini. Sudah, Ki. Tapi tidak bisa. Tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kamu kan punya senjata. Kawan-kawanmu yang lainnya juga punya senjata. Kenapa tidak bisa? Urusin mereka. Kalau perlu, bunuh mereka. Sudah, Ki. Lalu? Sudah 5 orang prajurit yang tewas di tangan mereka, Ki. 5 orang? Mereka membunuh kawan-kawanmu? Benar, Ki. Mereka membunuh kawan-kawan saya. Seperti membunuh lalat, Ki. Sekali pukul, maka pasti seorang prajurit terkapar dan tewas, Ki. Kalau begitu, cepat kepung mereka. Kalau perlu, bunuh mereka. Karena mereka sudah membunuh kawan-kawanmu. Tidak usah repot-repot, Ki Sabrang. Kau, Gandini? Iya. Aku. Tidak usah kau panggil prajurit-prajurit yang lain. Percuma. Paling-paling mereka hanya akan mengantarkan nyawa mereka kemari. Padahal aku datang kemari bukan untuk menghabisi prajurit-prajuritmu. Tapi aku kemari hanya untuk menantangmu, Ki Sabrang. Sudah sebegini nekat rupanya kau, Gandini. Sehingga kau berani masuk kemari tanpa membawa prajurit yang banyak. Niatku sudah aku katakan tadi padamu, Ki Sabrang, bahwa aku kemari bukan untuk berperang, tapi untuk menantangmu mengadu jiwa malam ini. Sehingga aku hanya membawa seorang kawan. Pasti kawan yang kau bawa ini seekor tikus sawah. Jangan menghina aku, Ki Sabrang. Aku datang kemari, berarti aku berani untuk mati. Pandai juga rupanya kau bicara, tikus sawah. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Kini mari kita buktikan siapa yang lebih pantas untuk hidup di bumi mentilin ini. Kenapa dia? Sepertinya dia akan berubah menjadi serigala. Apakah Ki Sabrang juga merasakan apa yang aku rasakan sekarang ini? Apakah kami berdua akan berubah menjadi serigala malam ini, lalu ditonton oleh orang banyak? Kenapa dia, Den? Mungkin dia sedang merapalkan ilmunya. Kau siap-siaplah menghadapi segala kemungkinan, Gunda. Terutama serangan dari para prajurit yang berada di luar arena perkelahian. Iya, Den. Ayo, Ki Sabrang, mari kita bertempur. Jangan kau mencari mati di tanah kelahiranmu sendiri, Gandini.
Kau tidak akan sanggup menghadapi kerisku yang bernama Si Puntung. Aku lebih suka mati di tanah kelahiranku sendiri daripada melihatmu memerintah desa ini dengan seenakmu. Padahal kau tidak punya hak untuk memerintah desa ini. Mari kita lihat. Apakah kau yang mati atau aku? Ki Sabrang mulai perlahan-lahan berubah jadi serigala. Tangannya mulai berbulu. Pasti perjanjiannya juga sampai malam ini. Karena malam ini adalah malam bulan purnama. Gandini, mukamu mulai berbulu. Kau akan mati malam ini sebagai seekor serigala. Aku juga sudah mulai berubah. Malam ini akan bertarung 2 ekor serigala jadi-jadian. Aku dan Ki Sabrang. Wah, mereka berubah serigala. Wah, rupanya ilmu Den Gandini sama juga dengan dia, Den. Den Gandini dan Ki Sabrang kini sama-sama berubah muka menjadi muka serigala. Jangan banyak bicara, Gunda. Perhatikan saja lawan-lawan kita yang berada di tepi garis perkelahian ini. Ayo, Ki Sabrang, cabutlah keris si buntungmu. Hadapi aku. Aku telah mencabut keris pusaka bapakku. Aku tidak bisa mencabut kerisku ini. Kenapa jadi begini? Dia tidak bisa mencabutnya karena tangannya sudah berubah menjadi tangan serigala. Kini kesempatanku untuk membunuh laki-laki serakah ini. Aduh, celaka. Kerisku jatuh ke tanah. Tanganku sudah berubah menjadi tangan serigala. Wajahku sudah berubah menjadi wajah serigala. Seluruh tubuhku juga sudah ditumbuhi bulu-bulu serigala. Sedangkan Ki Sabrang juga. Ki Sabrang sudah berubah menjadi serigala. Gandini pun begitu pula. Sehingga keduanya tampak mengerikan. Karena tubuh mereka sangat besar kalau dibandingkan dengan serigala biasa. Di bawah sinar bulan purnama, keduanya sampai pada perjanjian mereka. Perjanjian menjadi serigala. Bila keduanya sampai pagi tidak mendapatkan darah segar dari seorang manusia, maka keduanya akan tetap menjadi serigala sampai purnama berikutnya. Namun kedua makhluk yang mengerikan itu tidak peduli lagi. Mereka sama-sama berdiri. Mereka sama-sama menerkam. Mereka sama-sama ingin membunuh lawan mereka. Hempas menghempas terjadi. Terkam menerkam terjadi. Gigit menggigit terjadi. Namun mereka tidak bisa mempergunakan senjata masing-masing. Karena kedua tangan mereka sudah tidak bisa dipergunakan untuk memegang gagang senjata, sehingga berkelahi dengan cara apa saja. Perkelahian itu berlangsung lama, namun belum ada tanda-tanda salah satu akan kalah. Sementara bulan sudah mulai condong ke barat, sebentar lagi hari akan pagi. Di dalam saat-saat yang berbahaya itu, tiba-tiba muncul sosok tubuh perempuan tua yang berdiri bertumpu pada tongkat berkepala burung gagak. Perempuan tua itu tidak lain adalah Mak Rompang. Kehadiran Mak Rompang tidak bisa dilihat oleh yang hadir di sana. Yang dapat melihat Mak Rompang hanya Gandini dan Ki Sabrang. Lalu tiba-tiba Mak Rompang membentak keduanya sehingga perkelahian pun terhenti. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebentar lagi hari akan pagi. Sebentar lagi kalian tidak akan bisa merubah diri. Bila tidak mendapatkan darah segar, sehingga kalian akan menunggu purnama berikutnya. Dan bila 3 purnama kalian tidak bisa juga mendapatkan darah yang segar, maka kalian akan menjadi serigala untuk selama-lamanya. Cepatlah sebelum terlambat. Karena menunggu 1 purnama akan terasa menunggu 1000 tahun. Bulan memang sudah mulai condong ke barat. Sebentar lagi hari akan terang tanah. Kedua serigala jadi-jadian itu bergerak cepat. Tanpa ampun mereka menerkam kedua orang yang berdiri di dekat mereka. Gandini menerkam seorang prajurit Singasari, sedangkan Ki Sabrang menerkam Kunda. Sementara prajurit-prajurit yang lain lari berhamburan menyelamatkan diri. Lalu dalam sekejap keduanya tewas. Sedangkan darah mereka dihisap dengan lahap oleh kedua ekor serigala jadi-jadian itu. Prajurit Singasari itu terkapar dengan tubuh yang pucat karena darahnya sudah habis dihisap Gandini. Begitu pula dengan Kunda. Pemuda yang setia itu tewas dengan tubuh putih bagaikan kapas. Sementara Gandini dan Ki Sabrang berubah perlahan-lahan kembali menjadi wujud mereka semula. Bersamaan dengan perubahan hari yang mulai pagi, keduanya terlepas dari kutukan. Keduanya sama-sama berdiri, namun keduanya sudah sama-sama lelah. Ki Sabrang berjalan terseok-seok menuju rumahnya, sedangkan Gandini berjalan terseok-seok ke batas desa. Di sekujur tubuh mereka terdapat luka bekas gigitan serigala. Aki, kita berhenti dulu di sini. Kenapa harus berhenti? Tetaplah duduk di punggungku, Batara. Aku akan melintasi batas desa Mentilin ini dengan cepat. Kita harus berhenti. Ada apa, Batara? Aki, lihat siapa yang sedang mencuci muka di tepi kali itu. Oh, Gandini. Gandini tampaknya sedang terluka. Iya, dia sedang terluka. Aki Patok pergilah dulu. Nanti dia terkejut melihat wujud Aki Patok. Kau mau kemana? Aku akan menolongnya. Baiklah. Aku harus cepat menolong Gandini. Tampaknya dia sedang terluka parah. Gandini,
Kang Batara. Kau terluka? Ya. Coba lihat. Oh, kau diserang binatang buas rupanya. Iya, aku diserang serigala. Tapi luka-lukamu tidak berbahaya. Hanya kau tampak letih sekali. Mari kita cuci luka-lukamu dengan air kali ini. Sudah. Aku sudah mencuci luka-luka ini dengan air kali. Dan kini tubuhku mulai terasa agak segar. Kenapa kau berada di batas desa Mentilin ini? Aku ingin ke rumah Ki Sabrang untuk menantang laki-laki itu. Aku membawa Gunda sebagai pengawalku. Tapi tiba-tiba puluhan serigala liar menghadang kami di batas desa ini. Kami berdua diserang kawanan serigala itu. Dan Gunda mana? Gunda tewas diserang serigala-serigala itu. Oh, anak muda itu tewas. Padahal dia adalah calon prajurit andalan desa Tegalsari. Aku tidak dapat menolongnya. Karena aku sendiri harus menyelamatkan nyawaku. Kenapa kau ingin menantang Ki Sabrang? Bukankah aku sudah bilang pada Kang Batara bahwa aku merencanakan penyerbuan ke desa Mentilin. Tapi karena Kang Batara belum juga muncul di Tegalsari, maka rencanaku aku ubah. Aku ingin menantang Ki Sabrang berkelahi sampai mati. Gandini, kau bertindak tidak dengan perhitungan. Aku memang tidak menduga kejadian ini. Mari, aku antar kau ke Tegalsari. Kalian berdua melihat kejadian aku berubah jadi serigala, kan? Iya, Ki Lurah. Kalian tahu kenapa terjadi seperti itu? Tahu, Ki Lurah. Apa? Ki Lurah adalah serigala jadi-jadian. Nah. Itu yang salah. Sehingga berita ini sudah tersiar ke seluruh desa. Padahal bukan begitu. Aku dan perempuan itu mempunyai ilmu yang sama. Yaitu ilmu anjing hutan. Bukan serigala jadi-jadian. Maaf Ki Lurah. Kami berdua tidak tahu. Sehingga kami sudah terlanjur bercerita tentang... tentang itu Ki Lurah. Tentang serigala jadi-jadian kepada orang-orang. Benar. Kalian tahu apa hukumannya menyebarkan berita bohong tentang diriku? Tidak Ki Lurah. Tidak Ki Lurah. Hukumannya adalah mati. Dan ini untukmu. Dua orang lagi yang dimakan oleh keris si buntung ini. Den, ayo. Ki Wista, masuklah. Terima kasih, Den. Silakan duduk, Ki. Terima kasih, Den. Ki Wista dari mana? Dari Mentilin, Den. Jangan-jangan Ki Wista mendengar berita perkelahianku dengan Ki Sabrang. Ada berita penting, Ki Wista? Tidak ada yang penting, Den. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa di Mentilin kini tersiar kabar bahwa Den Gandini adalah serigala jadi-jadian. Akhirnya hal yang aku takutkan ini tersebar juga. Siapa yang bicara begitu di sana, Ki? Semua orang, Den. Mereka mengatakan Den Gandini dan Ki Sabrang adalah makhluk setengah serigala, setengah manusia. Dan apakah Ki Wista percaya itu? Entahlah, Den. Ki Wista tidak usah bingung. Bicaralah dari hati Ki Wista sendiri. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Den Gandini. Baiklah, andai kata saya ini memang serigala jadi-jadian. Bagaimana sikap Ki Wista terhadap saya? Saya tidak peduli siapa Den Gandini. Saya akan tetap setia pada Aden. Karena Den Gandini lah satu-satunya pewaris pimpinan desa Mentilin. Terima kasih. Saya harap Ki Wista bersihkan nama saya. Walau sebenarnya saya memang serigala jadi-jadian. Tapi katakanlah pada orang-orang Mentilin bahwa saya bukan makhluk jadi-jadian. Tapi saya mempunyai ilmu yang bisa merubah bentuk saya menjadi serigala. Iya, Dan. Semoga Den Gandini cepat kembali ke Mentilin. Sehingga saya bisa mengabdikan hidup saya kepada Den Gandini. Cepat atau lambat, saya akan kembali ke sana. Kalau Ki Sabrang sudah dapat saya singkirkan. Ada orang. Siapa? Aku. Gandini dan Ki Wista bersiap. Mereka mengintip dari celah-celah dinding. Mereka takut kalau pembicaraan mereka telah didengar oleh orang yang mengetuk pintu rumah itu. Siapa, Den? Siapa? Aku. Tunggu, Kang. Kang Batara, Ki Wista jangan bicara tentang serigala jadi-jadian itu pada Kang Batara. Tidak, Den. Percayalah. Oh, ada Ki Wista. Sudah lama, Ki? Sudah, Batara. Masuk, Kang? Iya. Bagaimana luka-lukamu, Gandini? Sudah berangsur sembuh, Kang. Bagus. Tapi kau harus banyak istirahat. Jangan melatih prajurit dulu besok pagi. Mereka bisa latihan sendiri. Kang Batara tidak melatih mereka? Aku juga tidak bisa melatih mereka. Aku mau ke kota raja. Tembong? Tembong disuruh Ki Ludira. Kemana? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi prajurit-prajurit itu hanya akan berlatih setengah hari. Mereka masih berkabung atas tewasnya Gunda. Ki Wista. Iya. Apakah ada berita penting yang Ki Wista bawa? Tidak, Batara. Baiklah, aku akan berangkat malam ini ke kota raja. Malam ini? Iya. Kau melamun terus, Wulandari. Entahlah, Nyi Rupas. Aku sudah rindu untuk kembali ke dunia sana. Jadi, kau ingin pulang ke negerimu? Iya, Nyi. Kenapa? Entahlah. Apakah kau kurang senang di sini? Entahlah, Nyi. Apakah dusun Karang Angin kurang indah? Entahlah. Wulandari mulai sadar kalau dia sudah lama di dusunku ini. Aku harus rundingkan pada suamiku. Bagaimana caranya supaya dia tetap tinggal di sini untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi pada gadis dunia itu, Rupas?
Suamiku, Wulandari tampaknya sudah tidak betah tinggal di Karangangin ini. Dia ingin kembali ke dunianya. Berarti kekuatan sihir buah delima itu sudah hampir habis. Iya, sudah hampir habis. Kalau sudah habis, maka Wulandari tidak akan bisa melihat dusun Karangangin ini lagi. Bahkan dia tidak akan bisa berpijak di dusun ini lagi. Sehingga dia akan jatuh ke jurang di bawah sana. Karena dusun kita ini terletak di awang-awang. Dusun kita terletak di atas angin. Apakah akan kita suruh lagi dia memakan buah delima? Oh, jangan, Rupas. Pohon delima itu hanya tinggal satu buahnya. Kalau diberikan kepadanya, maka habislah buah delima kita. Karena kita harus menunggu 50 tahun lagi. Baru delima itu akan berbuah. Jadi akan kita biarkan dia pergi ke dunianya? Kalau dia pergi, maka Lambano akan kecewa, Rupas. Kasihan memang. Lambano sudah tergila-gila pada Wulandari. Sudahlah, berikan gelang ini pada Wulandari. Gelang lambang ikatan untuk tinggal di dusun ini. Tapi gelang bukan jaminan bahwa dia akan suka tinggal di sini, suamiku. Dia akan tetap ingat kampung halamannya. Hanya dia tidak bisa pergi dari sini karena terikat pada gelang ikatan itu. Suruhlah salah seorang perempuan dusun ini merubah wajahnya menyerupai Nyi Sepi. Pasti Wulandari suka berlama-lama di sini. Baiklah. Tapi gelang ini tetap kau berikan kepadanya supaya dia terikat di dusun ini. Iya, suamiku. Aku sudah berniat untuk mengawinkan Wulandari dengan Lambano. Dan niat itu harus terlaksana, Rupas. Niat kita sama, suamiku. Aku kasihan pada Lambano. Kalau dia sampai gila karena Wulandari tidak dapat olehnya, bagaimana nanti dia memimpin dusun Karangangin ini? Iya, pergilah cepat. Iya. Aku akan tetap menahannya di dusun ini, Ramanda. Aku tidak mau Wulandari meninggalkan dusun ini. Dia harus jadi istriku. Bahkan dialah nanti yang akan mendampingi aku memimpin dusun ini, Ramanda. Iya, siapa bilang tidak? Tapi Ramanda, kini dia sedang berkemas-kemas untuk kembali ke negerinya. Aku mencegahnya. Bahkan kalau perlu, aku akan cegah dengan kekuatan hitamku. Tapi Ramanda tidak pernah memberikan izin untuk itu. Apakah Ramanda mau melihat aku jadi sakit, jadi gila? Apakah Ramanda mau pengganti Ramanda kelak seorang yang tidak beres pikirannya? Kenapa kau jadi marah-marah di hadapan ayahmu sendiri, Lambano? Apakah kamu tidak punya lagi sopan santun terhadapku? Maaf Ramanda, tadi hanya ungkapan betapa aku mencintai Wulandari. Sehingga aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nyi Rupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Itu semua aku lakukan untuk kebahagiaan anakku. Ramanda, terima kasih banyak. Terima kasih 1000 kali. Wulan? Nyi Rupas, kau sudah berkemas? Iya, Nyi. Saya ingin pulang hari ini. Saya sudah terlampau lama berada di sini. Kau baru 5 hari di sini, Wulan. Apakah itu lama? Entahlah, Nyi Rupas. Rasanya saya sudah sangat lama di sini. Tadi saya akan datang ke tempat persemayaman Kijana di Istana Karangangin. Tapi karena Nyi Rupas dan Kijana sedang bicara, saya urungkan niat saya itu. Baiklah. Nah, untuk kenang-kenangan, aku berikan gelang ini padamu. Gelang sebagai tanda persahabatanmu dengan negeri Karangangin ini. Gelang ini indah sekali. Seluruh permukaannya bertatakan berlian. Hanya itu yang bisa kami berikan padamu, Wulandari. Terima kasih, Nyi. Saya akan mengingat selalu pemberian ini. Kapan kau akan pulang? Pulang? Iya ya. Kapan ya? Ya, terserah Nyi Rupa saja. Kapan saya diizinkan pergi dari dusun yang indah ini? Baiklah. Kalau begitu, kau tunggu di sini. Iya. Wulandari mulai terkena sihir gelang pengikat Kijana, sehingga dia agak enggan meninggalkan dusun ini. Kemana kita sekarang, Nyi Rupas? Ke tempat Wulandari. Tapi ingat, kau harus tetap menyerupai Nyi Sepi seperti sekarang ini. Iya. Jangan kau ubah wajahmu dalam bentukmu yang asli. Tentu, Nyi. Aku tidak akan berani melanggar perintah Nyi Rupas. Tugasmu adalah membujuk Wulandari supaya dia suka tinggal di dusun ini. Karena dia akan aku kawinkan dengan Lambano. Beres, Nyi. Nah, mari kita pergi. Iya. Ayo kita masuk. Iya. Nah, itu dia. Cantiknya gadis ini. Pantas Lambano jatuh cinta padanya. Tidak ada gadis secantik dia yang pernah aku jumpai, Nyi Rupas. Iya. Dia pakai gelang pengikat di tangannya. Iya, aku yang memakaikan pada dia. Wulandari. Nyi Rupas. Nyi Guru.
Iya, Wulan. Nyi Guru ada di sini? Aku datang menjemputmu, Wulan. Nyi Guru baik sekali. Kapan kita pulang? Kalau Nyi Guru ada di sini, saya mau lama tinggal di sini, Nyi. Betul? Betul. Rindu saya pada Nyi Guru sudah terobati. Baiklah, Wulan. Nyi Guru rupanya kenal dengan Nyi Rupas. Kami kawan lama. Tapi bukankah Nyi Guru tidak suka pada Nyi Rupas? Itu kan dulu. Sekarang kami sudah berdamai kembali. Syukurlah. Semuanya sudah damai. Nyi Guru, mau saya kenalkan dengan Kakang Lambano? Lambano? Siapa itu? Kakang Lambano, anak Nyi Rupas. Dia mirip dengan Kang Batara. Bahkan dia jauh lebih gagah daripada Kang Batara. Kau suka pada Lambano itu? Kenapa tidak, Nyi? Bahkan aku suka tinggal di dusun ini. Kenapa, Wulan? Di sini sudah ada Nyi Guru. Ada Kang Lambano yang mirip Kang Batara. Apalagi? Bagus. Gelang pengikat itu ampuh sekali, Nyi Rupas. Sehingga dia tidak mau lagi pergi dari dusun ini. Iya, itu yang kita harapkan. Kapan kau kenalkan aku dengan Lambano, Wulan? Nantilah, Nyi, kalau Kakang Lambano datang kemari. Kalau dia sudah datang, bawa dia ke tempatku di sana ya. Di mana, Nyi Guru? Itu, di rumah yang beratap hijau itu. Jadi, Nyi Guru tinggal di sana? Iya. Kalau aku tinggal di sini bersamamu, tentu aku akan mengganggu pertemuanmu dengan Lambano. Nyi Guru? Ketika aku berkelahi dengan Ki Sabrang, aku mendengar dan melihat Mak Rompang memarahiku dan memarahi Ki Sabrang. Apakah Mak Rompang sudah hadir kembali ke dunia ini? Atau apakah hanya perasaanku saja? Tapi kenapa gambar kembang kemboja di lenganku ini ada lagi? Bahkan kini gambar ini bertambah besar dan bertambah bagus, seolah-olah dia hidup. Kalau Mak Rompang sudah hadir lagi di dunia ini, maka kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Cuma aku tidak akan bisa merubuhkan Ki Sabrang melalui bantuan Mak Rompang, karena Ki Sabrang juga orang suruhan Mak Rompang. Akan aku coba memanggil Mak Rompang dengan bunga kemboja pemberiannya ini. Kalau Mak Rompang itu ada, maka pasti dia akan hadir di hadapanku. Kalau dia tidak ada, tentu yang aku lihat itu hanyalah bayangannya saja. Mak Rompang, bunga kemboja yang terbuat dari pecahan intan ini ada di dalam tanganku. Kalau Mak Rompang mendengar panggilanku, hadirlah sekarang juga. Mak Rompang, bunga kemboja pemberianmu ada dalam tanganku. Hadirlah sekarang. Bila Mak Rompang mendengar seruanku. Mak Rompang. Aku sudah hadir di hadapanmu. Rupanya Mak Rompang sudah ada kembali di dunia ini. Ya, sudah kan Dini. Namun beberapa bulan yang lalu, aku sempat dihancurkan oleh Batara dengan kapak perunggu miliknya. Sehingga aku sirna dari dunia ini. Tapi ada kekuatan lain yang menolongku, sehingga aku pulih seperti semula. Kang Batara? Iya, dia memang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia, bunuh dia. Tapi kau malah jatuh cinta padanya. Aku memang terbuai oleh kegagahannya Mak Rompang, sehingga aku tidak sampai hati untuk melakukannya. Dan kenapa tidak Mak Rompang sendiri yang melakukannya? Sudah berkali-kali aku melakukannya, tapi seolah-olah ada kekuatan lain yang menghalangi aku. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan gaib itu. Jalan yang paling bagus memang melaluimu, Gandini. Karena kau bukan berwujud seperti aku ini. Lakukanlah. Lakukan bila kau sudah bertemu dengan dia. Bukan membunuh Ki Sabrang seperti yang kau lakukan baru-baru ini. Mengerti kamu? Iya, Mak Rompang. Akan aku coba. Aku pergi. Aku harus mencari Wulandari. Entah kenapa tiba-tiba aku rindu sekali pada gadis itu. Iya. Sudah pergi dia. Ternyata Mak Rompang memang masih ada. Kenapa aku bilang bahwa aku sanggup membunuh Kang Batara? Celaka. Gandini lama termenung memikirkan pertemuannya dengan Mak Rompang. Bahkan dia menjadi gelisah bahwa dia sudah berjanji sanggup untuk membunuh Batara. Padahal dia tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh Batara yang sangat hebat itu. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.
dipersembahkan oleh Den Haag Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.